kepemimpinan itu butuh. Karena kita tidak pernah tahu kalau misalnya kita karir, setiap orang itu diperlukan untuk untuk memimpin sesuatu di dalam perusahaan atau organisasi. Maka dari itu kita dari sekarang juga harus bisa menanamkan jiwa kepemimpinan itu, ya, supaya kita nantinya bisa menentukan sebagai bagaimana arah dan tujuan yang akan kita mau bawa suatu perusahaan dan organisasi itu. Dan yang kedua, kepemimpinan adalah sebagai wakil atau juru bicara. Mungkin slide berikutnya, Bu Anggi. Nah, di sini ya kebijakan atau kegiatan organisasi itu perlu dijelaskan dengan pihak luar, ya. Dan orang yang paling tepat untuk melakukan adalah pimpinan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Karena orang yang paling berkompeten dan dianggap bertanggung jawab adalah seorang pimpinan, ya. Tapi pimpinan itu ya bukannya berarti harus, kalau misalnya suatu perusahaan PT, kalau PT harus direktur, enggak, tapi direktur itu mempunyai istilahnya ada wakil direktur, ada managing direktur, ada dewan. Nah, itu sesuai dengan job desk-nya mereka untuk menjadikan suatu juru bicara atau jadi wakil atau juru bicara untuk menerangkan sesuatu terhadap orang-orang dari pihak dalam maupun pihak luar. Yang ketiga itu adalah sebagai komunikator yang efektif, ya. Di sini komunikator yang efektif itu pemeliharaan hubungan balik keluar maupun ke dalam itu dilaksanakan melalui komunikasi. Interaksi yang terjadi antar sesama ataupun pihak luar itu berarti terjadi komunikasi yang efektif. Maka dari itu, pimpinan harus menjadi komunikator yang menyampaikan suatu khususnya tentang strategi atau rencana organisasi untuk suatu tujuan. Nah, contoh yang digambar ini adalah kayak misalnya seorang pemimpin ini dia mendeskripsikan pohon ini adalah bla bla bla. Tapi dan yang menangkap itu entah itu bawahan atau orang luar atau orang lain, tapi menangkap dengan bahasan kita, deskripsi kita tentang pohon, dan dia bisa melambangkan atau menggambarkan, membayangkan itu adalah pohon. Nah, itu yang dibilang komunikator yang efektif. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus bisa sampai dengan benar kepada bawahan atau setiap anggota atau pihak dari luar. Lanjutnya, Bu Anggi. Yang keempat adalah sebagai mediator yang handal. Ya, di sini dalam menghadapi konflik, baik hubungan luar maupun dalam, pimpinan itu untuk bisa menyelesaikannya, mengatasi secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas. Ya, tidak bisa sendiri ya, mereka bisa membuat suatu tim, ya, sehingga bisa memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, disitulah pimpinan itu harus menjadi mediator yang handal. Nah, yang kelima itu pemimpin itu harus sebagai integrator yang aktif. Yes. Ya. Kenapa kita aktor yang aktif, ya? Integrator itu pembagian tugas, ya. Karena adanya pembagian tugas atau sistem alokasi dan tenaga dapat membuat tindakan dan perilaku anggota. Jadi kalau misalnya kita sering, kalau misalnya nggak usah jauh-jauh pas di perusahaan, ya, nggak usah di tempat kerja, di sekolah aja kalau kita ada tugas, pasti itu otomatis kita dikotak-kotakan oleh tugas itu sendiri, ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi suatu suatu kubu dalam suatu organisasi tersebut. Nah, itulah pimpinan itu harus bertindak berfungsi untuk membaurkan bagaimana caranya supaya mereka tuh tidak berkotak-kotak, mau saling bekerja sama. Makanya itu pimpinan itu harus menjadi sebagai fungsinya itu sebagai integrator yang aktif. Oke. Nah, ada gaya kepemimpinan di sini Anda bisa lihat sendiri, ya. Di sini ada pemimpinan otokratis, yaitu terpusat pada diri pemimpin atau direktif, ya. Ada juga yang kepemimpinan demokratis,
untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama untuk dalam mencapai tujuan. Gaya pemimpinan delegatif, pemimpin yang akan jarang memberikan atau pengurusan diserahkan pada bawahan. Dan mereka biasanya harus, ya udah kamu aja. Ada lagi kepemimpinan yang birokratis, yang mereka berdasarkan peraturan yang ada. Dan ada juga gaya kepemimpinan situasional. Ini yang diperlukan dalam suatu usaha yang sifatnya itu random ya, istilahnya yang mungkin dalam situasi bisa berbeda-beda. Nah, diperlukan gaya kepemimpinan situasional yang itu yang dapat tergantung dari apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Ada juga gaya kepemimpinan transformasional. Nah, ini yang gaya kepemimpinan ini yang organisasi dari yang biasa-biasa aja menjadi yang lebih baik dan selalu ada peningkatan kinerja yang ada. Dan terakhir adalah gaya pimpinan transaksional. Pemimpin fokuskan pada transaksi interpersonal atau antara pemimpin dengan anggota yang melibatkan hubungan pertukaran. Jadi di transaksional ini, ya menurut saya agak kurang baik. Kenapa? Ada sih istilahnya barter. Kita menjadi pemimpin itu karena barter. Contoh, ya anggaplah kalau misalnya kita tuh di suatu negara atau di suatu politik, politik itu oke, gue angkat jadi ketua partai, tapi gue nanti kalau lo misalnya lolos lo menang, jolong jadiin gue seperti ini. Tolong saya tuh seperti ini ya. Nah itu yang kadang-kadang jadi kepemimpinan itu ya transaksional. Jadi gue bisa jadi pemimpin, tapi lo bakal gue kasih ini. Nah seperti itu tidak disarankan. Yang bagus dari semua ini adalah dari yang tulisan putih ini ya, kepemimpinan transformasional dan situasional ini memang diperlukan. Dan sebenarnya dari macam-macam gaya kepemimpinan ini memang semuanya itu baik karena semuanya ada teorinya. Tapi kita bagaimana melaksanakannya itu atau menerapkannya itu di situasi yang ada. Nah makanya gaya situasional ini yang dianggap yang paling efektif untuk situasi yang istilah random seperti ini. Oke. Yang tahu nggak dimunculin, Yam? Lanjut, Bu Enggi. Nah, kita berbicara tentang apa itu pemimpin ya. Nah, jadi banyak teori itu masih ada banyak yang saling berargumen atau saling pro dan kontra, yaitu ada yang bilang para dilahirkan bukan dibentuk. Bilang juga leaders are born, are not made ya. Leaders itu dilahirkan tapi bukan dibentuk. Ada lagi juga macam-macam. Ada yang hampir sama lah dengan telur dulu atau ayam dulu gitu. Nah di sini banyak perdebatan apakah pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan, apakah pemimpin itu emang dilahirkan bukan dibentuk. Nah di sini kita bahas semuanya. Lanjut, Bang. Kalau misal kita lihat ya, ada pemimpin itu dibentuk oleh jadi kita. Nah di sini terlihat gambar yang tadi kita itu awal itu mulai dari mohon maaf kalau misalnya mungkin kalian peserta sudah pernah belajar biologi ya, jadi saya insya Allah tidak dianggap suatu yang kotor, berpikiran kotor. Kita awal tuh kita berawal dari sperma. Kalau kita belajar biologi, sperma itu terdiri dari jutaan sperma yang ada. Ya. Dari jutaan sperma yang ada itu, ya, cuman hanya 1 atau 2 atau 3 yang bisa berkembang melalui ovarium di dalam rahim. Nah, di situ kita sudah dilihat atau sudah diciptakan oleh Tuhan itu sebagai pemimpin. Ya. Di mana
dari hanya kita lah yang bisa lahir dan kita menjadi orang. Di situ kita sudah diciptakan sebagai pemimpin. Makanya saya bilang leaders itu, pemimpin itu adalah sudah diciptakan. Tapi bagaimana ke depannya? Nah, itu dia. Melalui jiwa kepemimpinan itu yang belum terbentuk. Makanya itu, pemimpin itu dilahirkan, sudah ada dilahirkan, ya seperti kita ini sudah ada, kita itu dilahirkan untuk sebagai pemimpin, karena kita lahir juga sebagai pemenang. Ya. Dan kita akhirnya tinggal asah bagaimana lingkungan kita, bagaimana pergaulan kita, bagaimana maunya kita untuk merubah diri kita, untuk menimbulkan jiwa kepemimpinan itu, makalah itu pemimpin terbentuk. Ya. Maka di situ ada gambar ya, dari mulai sperma, menjadi bayi, ya, menjadi pemimpin, kayak seperti ya Barack Obama atau Margaret Thatcher atau siapa ya, banyak tokoh-tokoh yang menjadi dari from zero become hero ya. Dan pemimpin ideal itu yang great leaders, coba yang sebelumnya Bu Anggi. Nah, di great leaders they set out to make a difference. Jadi pemimpin yang besar itu bukan di-set menjadi seorang pemimpin, tapi mereka di-set untuk suatu perubahan. Ya. Jadi bukan sesuatu yang berhubungan untuk istilahnya harus mencapai suatu tujuan. Jadi kita tuh suatu pemimpin yang baik itu adalah membuat suatu perbedaan untuk mencapai suatu tujuan yang udah ada. Siapapun bisa memimpin, tapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa? Ya karena itu, ya melalui lingkungan kita, termasuk ke diri kita, kemauan kita bagaimana. Ya, mungkin kalian dari SMP atau SMA juga pernah ada namanya latihan kepemimpinan, itu untuk membentuk kita, untuk menjadi seorang pemimpin. Leaders become great not because their power, because of their ability to empower others. Ya. Pemimpin menjadi besar atau menjadi hebat bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kemampuan mereka untuk mengelola orang-orang itu atau memerintah. Ya, situlah mengapa kita pemimpin itu sebenarnya kita sudah ada jiwa pemimpin itu kita lahir tuh sebagai pemimpin, tapi cuma kitanya aja yang harus merubah atau membentuk diri kita mau jadi pemimpin atau tidak, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada pemimpin-pemimpin ideal yang saya kutip saya cari dari browsing ya. Pertama itu adalah yang mempunyai pengetahuan yang luas. Ya. Kita kalau pemimpin ideal itu kita jangan segan-segan kalau ingin menjadi pemimpin. Kita harus dengar berita, dengar radio tentang berita tentang apa yang update lah, situasi kondisi negara atau ekonomi itu kita harus tahuinya, karena tidak perlu kita mendalami, tapi seenggaknya kita tahu. Nah itu yang kita bilang kita punya berpikiran luas. Jangan sampai nanti ditanya orang, tapi kita baru dengar tuh, misalnya tiba-tiba ternyata Barack Obama udah nggak jadi presiden lagi, udah 3 tahun baru tahu gitu. Oh masa sih kayak gitu? Atau astronot pertama kali ke bulan tuh Neil Armstrong, nggak mungkin, mana ada ya, itu kan berarti dia nggak update, berarti nggak punya wawasan yang luas. Tapi kita tuh harus seenggaknya, makanya sering-sering kita belajar, baca buku, baca koran, ya, dengar radio. Dan ya kalau internet, sekarang zaman internet, buka-buka yang istilahnya yang bermanfaat lah, istilahnya tentang Facebook nggak ada masalah, tapi ada masalah tentang ekonomi, tentang marketing global, tentang keadaan suasana negara yang lain, politik bagaimana, dan semuanya itu ya istilahnya kita mempunyai yang pengetahuan yang luas. Kayak seorang presiden itu tidak perlu untuk menjadi untuk ahli, untuk semuanya mereka dibantu oleh menteri-menteri, tapi dia pintar. Nah, yang kedua itu adalah sebelumnya
Yang ketiga itu adalah jujur, ya. Pemimpin itu harus jujur, ya, karena kita itu transparansi itu akan membuat teman-teman atau rekan-rekan organisasi atau bawahan-bawahan itu lebih percaya dengan kita, karena dengan jujur ini mereka itu bisa saling bantu. Kalau misalnya kita sendiri sudah tidak jujur terhadap mereka, ya otomatis bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Ya, Pak Adrian, nampaknya waktu sudah. Halo, Pak Adrian, nampaknya waktu sudah hampir selesai. Oke, mungkin sekitar 1 menit lagi untuk wrap up. Sesudah ini kita akan masuk ke sesinya Bapak Riki, dan di sini akan ada Q&A dan akan ada sesi pertanyaan dari peserta. Iya, silakan Pak Adrian. Ya. Ya. Oke. Ya, jadi segala mungkin nanti bisa dibagikan untuk di-share untuk slide-slide-nya ini atau PowerPoint. Ya, intinya kita sebagai manusia itu, ya, Anda nanti dari prakerja ini nanti masuk ke pekerjaan itu nanti akan ada namanya kayak outing. Itu adalah perusahaan itu akan mencari bibit-bibit pemimpin. Nah, itu dari sekarang kalian itu untuk menanamkan jiwa kepemimpinan kalian, ya, dari sekarang melalui dari pergaulan, dari mulai dari istilahnya bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Nah, etika itu sangat penting. Jadi dari sekarang kalian gali, nanti intinya nanti kalian bisa mendapat pekerjaan atau kalian buka usaha, kalian tidak pusing-pusing lagi untuk memimpin suatu usaha atau memimpin orang-orang yang di bawah kendali Anda. Intinya memimpin itu harus bisa menurut perintah. Itu aja dari saya. Selamat semangat terus, ya. Semoga nanti ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Miss Rik. Iya, halo Miss Rik. Sudah terkonek ya? Halo. Iya, halo Miss Ya. Rik. Iya, sesi ini akan kita mulai dan di sini Miss Rik akan kita spotlight video. Jadi akan ada Q&A dan kita juga akan menjabarkan sedikit mengenai leadership di dalam aplikasinya di dunia kerja. Silakan Miss Rik. Oke, teman-teman. Rian, tadi paparannya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi, kenapa paparannya berhubungan dengan kepemimpinan? Karena ini adalah salah satu selling point yang sebenarnya bisa kalian bawa saat di dunia kerja, di dunia berorganisasi. Kerja kan berorganisasi, ya, karena ada organisasi yang harus kalian pahami, pasti. Jadi, jiwa kepemimpinan ini bisa kalian jual pada saat kalian lagi ping, ya, program, atau lagi ngelamar kerja, lagi mau naik jabatan, atau bahkan lagi ngobrol sehari-hari aja, orang udah bisa membawa Anda punya jiwa kepemimpinan. Tadi ada beberapa, nanti kan kita share nih itu filenya, ya. Yang pertama yang autokratis, ya, dia self-centric, ya. Jadi kalau gue bilang A ya A gitu, ya, nggak boleh dikritik gitu. Nah, terus yang kepemimpinannya demokratis. Lalu kepemimpinan yang delegatif. Ini kalau saya melihat pimpinan yang delegatif ini adalah pimpinan yang sebenarnya bisa menjadi pemimpin yang efektif kali gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih kalian bisa mendelegasikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kalian gitu. Atau maksudnya mendelegasikan belum tentu juga bisa maksudnya orang lain, tapi memanage waktu sendiri, mendelegasikan beban kerja menjadi 5 bagian. Jam 1 sampai jam 2 itu pekerjaannya ini, jam 2 sampai jam 3. Seperti ya, lalu ada yang birokratis, yang letterleh gitu, ya, berdasarkan buku saja, buku panduan. Lalu ada yang situasional. Nah, ini situasi. Dia lihat sikon dulu gimana. Lalu yang transformasional. Jadi dia melihat bagaimana perubahan orang dari negatif ke positif itu dia akan jaga terus. Lalu yang terakhir adalah transaksional. Nah, ini mungkin rata-rata
kita melihat di negara kita wani piro. Ya udah, lo mau kayak gini, ya wani piro, mau gini ya wani piro. Mungkin Anda juga bisa terjebak dalam seperti itu. Misalnya, saya akan mengawal Anda jadi manajer, gitu. Itu transaksional sebenarnya. Which is somehow is okay, karena itu profesional bahwa Anda meminta bayaran profesional saat Anda naik-naik. Anda implementatif di kehidupan nyata dari paparan tadi. Sebenarnya silakan Anda tanya. Salah satu yang tadi saya highlight adalah sebagai komunikator yang efektif pada saat CEO Anda bilang, hey, saya mau ini dengan bahasa yang sulit karena Anda manajer. Yang harus Anda sampaikan adalah Anda harus sampaikan bawahan. Nggak mungkin bahasa tentang science kepada anak TK dengan bahasa yang menjelimet. Model seperti itu. Ini mungkin bisa jadi bahan-bahan pertanyaan buat teman-teman. Monggo, silakan Q&A kita buka. Silakan Ibu Admin. Oke, sekarang ini kita melihat ada Surya Akbari ya. Surya Akbari, halo, saya unmute ya. Mungkin Surya bisa mempersiapkan pertanyaan. Lalu sesudah itu boleh Herianto. Rekan-rekan Surya, Dina, Herianto, ini adalah rekan-rekan yang mengikuti scholarship kita nih Pak Riki. Silakan Surya. Halo Surya, saya unmute ya Surya. Oke. Iya, halo Surya. Mbak, mungkin videonya bisa di-highlight. Iya, halo Surya. Iya, Surya, halo. Oke. Halo ya, halo. Iya, Surya. Iya. Selamat pagi Surya, Ya, silakan ayo bertanya silakan. Yuk. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, karena kan saya baru masuk. Iya. Jadi tidak sepenuhnya mendetail. Ya, tapi di sini ada yang saya tanyakan. Monggo. Ya, jadi saya kan di sini baru kurang lebih 9 bulan Pak. Saat ini saya bekerja itu ikut dosen. Dan alhamdulillah dipercaya oleh dosen itu untuk koordinir TAIN. Jadi diberi kepercayaan oleh dosen untuk koordinir. Sebelumnya juga saya aktif di waktu masa kuliah aktif organisasi kan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, jadi untuk saat ini itu ada sifat yang menurut saya mengganjal di itu Pak. Ingin saya tanyakan, apakah ini merupakan suatu kelebihan ataukah ini merupakan suatu kekurangan yang harus saya buang di dalam diri saya, Pak? Karena pada saat saya di kuliah, itu saya memegang prinsip bahwa pemimpin yang hebat itu ialah mereka yang berjuang paling banyak, waktu, tenaga, uang, dan mengambil bagian paling sedikit, Pak. Nah, itu waktu saya kuliah. Namun pada saat saya kerja, karena saat ini ya kita bicara masalah hak dan kewajiban saya. Nah, sampai saat ini saya tidak sama dosen, Pak, karena yang mengajak saya kerja itu dosen. Sedangkan untuk saat ini itu pekerjaan yang sudah dikasih oleh dosen sudah selesai. Namun masih ada tanggung jawab saya saat ini, Pak. Saya masih bertanggung jawab ke Dinas PU untuk bertanggung jawab pekerjaan tersebut. Tapi dengan dosen saya itu sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Karena saya tidak enak menghargai dosen saya, karena saya menjaga nama baik dosen saya, Pak. Nah, kira-kira ini suatu kelebihan ataupun suatu kekurangan, karena sampai saat ini juga saya cuma dibayar 1 bulan, Pak. Dan saya kerja udah hampir 4 bulan, Pak, di sini dengan dosen saya ini, Pak. Karena saya mau ngomong sebenarnya sama dosen itu nggak enak, karena tadi dosen saya sendiri itu, Pak. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Surya atas pertanyaannya. Baik. Silakan Mr. Kalau tadi kita ya. Terima kasih Surya ya. Oke. Jadi pertama, tadi kan ada komunikator yang efektif, ya. Lalu yang kedua adalah mediator yang handal. Jadi kamu mempunyai satu bahan permasalahan yang harus kamu sampaikan ke berbagai pihak. Salah satunya adalah dosen, yang satu lagi mungkin ada PR yang harus kamu jalankan ke Dinas PU. Nah, sebagai handal dan komunikator yang baik, sebenarnya kamu bisa menengahi itu tanpa harus mendiskreditkan satu sama lain ke depannya.
contoh misalnya, kamu bisa mewakili pekerjaan kamu, walaupun kamu yang mengerjakan, misalnya, kamu bisa mewakili pekerjaan kamu sebagai pekerjaan kami, dibandingkan pekerjaan kamu, ngerti ya? Oh, ini pekerjaan saya saat kamu misalnya menyerahkan berkas-berkas ke Dinas PU. Terus saat kamu berbicara, membalikkan informasi dari Dinas PU kepada dosen, ya sama, kamu juga bisa memposisikan itu sebagai hasil kerja bersama, gitu loh. Jadi sebagai jiwa leadership itu dilihat dari bagaimana kita melakukan tim kita ya di dalam satu perusahaan, bagaimana kita memperlakukan tim kita. Jadi kalau tadi kan otokratif ya, seperti yang self-centered, nggak selalu yang tentang saya. Jadi walaupun kamu mengerjakan dari 4 bulan, kamu cuma dibayar 1 bulan, dengan kayak gini, andai kata kalimat ini sampai ke dosen kamu, cuma mendapatkan bayaran 1 bulan, kemungkinan nanti ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, atau bahkan, oh, kamu menggerutu ya, apa. Padahal tidak itu maksud kamu. Jadi, komunikator yang baik, ada hal-hal yang perlu kita angkat di depan umum atau di depan partner kita, ada hal-hal juga yang harusnya kita paraphrase atau buat kalimat yang lebih halus. Jadi sebenarnya kan kalau kita berkomunikasi kan ada tiga ini ya, tiga guidelines. Yang pertama, is it necessary? Apakah penting untuk disampaikan, gitu ya? Is it necessary atau important untuk disampaikan? Yang kedua, is it proper in that situation? Yang ketiga adalah, is it nice? Jadi tidak sampai menyinggung, apakah ini menyinggung orang lain atau tidak. Jadi sebenarnya apapun permasalahannya, selagi kamu bisa membuat mengemasnya secara baik kan kepada pihak-pihak terkait, saya rasa yang akan mendapatkan kredit nanti bukan cuma kamu, kalau sini sebagai satu, kalau teamwork ya, bukan cuma kamu, tapi akan menilai kamu adalah orang-orang yang sebenarnya ini kerjaan dia sih, tapi dia bilangnya sebagai pekerjaan kita atau pekerjaan kami. Saya rasa orang ini mendapatkan kredit lebih ya, karena memang dia membawa nama organisasi atau nama tim. Saya rasa sih seperti itu ya Surya, bahwa apapun permasalahannya, sebagai orang pemimpin yang baik, mampu menjadi mediator yang sukses, mampu menjadi komunikator yang baik gitu ya. Oke, Surya, saya rasa itu. Ya, Misteri, kita akan menambahkan sesi lagi, Misteri, untuk 40 menit. Silakan, siapa lagi? Boleh ya? Jadi, rencananya QA ini akan kita perpanjang, Misteri, sekitar 40 menit. Saya akan berikan link, karena di sini mandatory untuk scholar kita untuk bisa memberikan pertanyaan. Di sini saya listkan scholar. Ya, silakan, Dina. Ya. Maaf ya, ini terputus-putus, soalnya dari tadi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya? Oke. Iya. Nah, kebetulan kan hari ini kan temanya tentang leadership. Ya. Dan sebetulnya kan berdasarkan di salah satu bank, di Bank BTN. Nah, gimana caranya atau teknik tentang briefing? Kan bank biasanya setiap hari kan kita ngadain briefing, ya kan? Nah, gimana caranya supaya briefing itu tuh nggak monoton gitu. Terus juga kan ada setiap harinya, nggak itu tentang masalah di bank setiap harinya, operasional tiap harinya gitu. Tetapi kan kita kan juga ngasih support, bukan ya, ngasih semangat ke anak-anak kita lah gitu kan. Gimana caranya supaya nggak bosan aja gitu. Itu aja sih Pak yang saya mau Pak. Oke. Baik. Jadi kalau tadi ada konten pemimpin yang birokratif, ya. Jadi by the mau dia itu namanya setiap hari briefing, mau nggak mau harus mengikuti SOP. Hari ini jangan sampai luput bagian A sampai Z. Nah, yang jadi BT-in yang diulang-ulang, apalagi cara mengulangnya itu pakai nada yang sama, pakai gaya yang mirip, kan bosen. Kayak kita upacara bendera. Ya udah ketebak gitu.
Terus akhirnya kitanya bete gitu, bete sendiri gitu kan. Ya udahlah ngapain, akhirnya ngobrol sama temen, kena tegur lah lagi upacara. Nah, biasanya yang berhubungan dengan habit itu pasti akan menurun level interestnya. Kalau udah kalau udah kebiasaan gitu ya, dia level interestnya lama-kelamaan akan nurun. Fungsi seorang leader itu tidak boleh terlalu birokratif dalam hal ini. Lah, ya, delegatif di sini. Kenapa delegatif? Karena pada saat kita mendelegasikan tugas ini kepada orang lain merhatiin dan dia akan merasa diperhatikan. Nah, seandainya delegatif itu bukan jadinya self-centric aja misalnya gitu. Hari ini mendelegasikan kepada Yuni untuk bisa membuat briefing besok pagi. Nah, lalu yang jadiin orang penting, yang lain itu akan mentertawakan Yuni atau mencari-cari kesalahan Yuni. Tapi kalau misalnya selanjutnya setelah Yuni, yang lain harus membuat 3 contoh soal buat Yuni hari itu. Ini akan kasak-kusuk sama teman-temannya, lu nanyanya jangan yang susah-susah. Jadi teman-temannya juga diikut andilkan gitu. Nah, bagi kami praktisi manajemen adalah bagaimana sih membuat satu habit itu menjadi satu habit yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, tidak self-centric. Saat Tina bertanya, kalau misalnya supaya nggak membosankan, karena kan ini SOP banget kan, namanya briefing pasti SOP banget ya, namanya checklist sistem apa semua. Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan delegatif, selain bisa mencakup birokratif, ini ada, tapi kita mendelegasikan birokrasi tersebut kepada orang lain secara bergilir. Sampai ketemu satu pola, tinggalkan pola tersebut. Oh, nanti Bu Dina kita satu circle nih. Semua anak buah kita udah kebagian. Jangan lagi balik lagi ke nol gitu loh. Jangan lagi balik lagi ke Yuni lagi misalnya. Jangan kasih lagi. Jadi berubahlah cara tersebut. Jadi seandainya kita menemukan satu pola, satu circle habitual yang sudah berpola, jangan sampai pola tersebut lagi. Itu bagaimana menghindari habit. Tapi hati-hati juga pada saat kita berkreasi dengan gaya baru, melenceng dari tujuan awal. Jadi ini yang perlu dikaji sebagai seorang pemimpin, apakah pola yang sudah saya terapkan persentase kesuksesannya tinggi. Bagaimana saya bisa memodifikasi ini menjadi sesuatu yang lebih menarik. Kalau saran dari kami adalah seperti itu. Gimana yang lain? Ke-mute semua nih. Sama ini ada Parik satu lagi. Ya, ini kan kebetulan saya di STV kan sudah lama juga ya, sudah 6 tahun. Nah, Kemute. Setelah saya resign, saya dapat kerja yang bukan sebagai SPV, jadi hanya sebagai staf biasa gitu. Kebetulan teman-teman saya ini umurnya di bawah saya semua, rata-rata masih umur 25 ke bawah gitu. Terus ada suatu kerjaan tuh yang bukan nyuruh ya, apa sih namanya istilahnya mengatur ya gitu ya, karena kondisinya nggak enak serak sama saya. Cuma saya nggak enak gitu ngomongnya karena posisi saya tuh di situ bukan staff biasa gitu kan. Nah, terus saya bilang cerita nih ke HRD-nya, terus HRD-nya bilang, nah kan kamu kan sebelumnya supervisor gitu ya, nggak apa-apa kamu ngomong aja gitu, karena kan udah punya pengalaman gitu kan. Terus saya bilang, karena saya kan di sini bukan supervisor, saya hanya staff biasa, nanti di saatnya saya ngatur-ngatur atau segala macam gitu. Nah akhirnya
saya akhirnya dengan kondisi kerja 3 bulan itu saya diem aja gitu kan, karena batas saya hanya sebagai staff. Tapi kondisinya gimana nextnya kalau misalkan lagi kondisi yang hanya staff biasa, tapi yang sebelumnya saya ada pengalaman supervisor, bisa nggak saya nerapinnya tuh seperti apa? Takutnya saya tuh nyuruh saya, kamu hanya staff biasa yang selevel sama saya, gitu Pak. Gitu Pak Rik. Oke, baik. Tadi pada saat pertanyaan Surya, tadi saya jawab, pemimpin yang baik itu harus bisa mengkomunikasikan idenya atau memparafrase. Saya kasih contoh, kalau misalnya kita ingin orang lain melakukan apa yang kita lakukan, itu biasanya kita lead by example. Yang paling mudah adalah lead by example. Kok tiba-tiba ngangkutin barang ini sendiri sih? Kan mau gue bantuin nggak misalnya gitu. Emang ngapain sih? Tiba-tiba dia bertanya-tanya karena kamu memindah-mindahkan, ngatur-ngatur rak apa segala macam misalnya. Tiba-tiba kamu bikin pembukuan sendiri apa segala macam. Terus kamu boleh tanya dia, menurut lo kalau gue kayak biasa, daripada misalnya, coba deh, lo udah bikin pembukuan A, B, C, D. Dia akan ngerasa bahwa lo bosi banget, siapa lo gitu. Jadi lead by example dari sudah menjadi satu guidelines bahwa Dina ini di depan mata teman-temannya adalah dia selalu mencontohkan dulu kerja dia kerjakan. Lalu setelah itu dia mungkin bisa bahas, guys, lo perhatiin nggak, gue seminggu kemarin melakukan A, misalnya gitu. Di lain kan ngerti. Menurut gue sih karena kita gini-gini. Menurut lo, kita kalau misalnya nih, kan sendirian nih gue. Misalnya kita berlima, 4 orang lagi makan habak, kita pulangnya, misalnya gitu. Oke? Jadi kalau kita sudah mencontohkan hasil, biasanya orang lain akan mengikuti. Jadi kan banyak cerita-cerita inspiratif yang direktur datang pagi-pagi, dia ngepel lah, apalah segala macam ya. Ya untuk nunjukin daripada saya otoriter ya, kamu datang pagi, kalau nggak potong gaji, daripada gitu, dia nyontohin dulu. Gue datang gitu. Nah, itu pemimpin. Nah, kalau misalnya setiap hari Dina datang, padahal posisinya sama temennya yang lebih, atau meja udah rapi, apa segala macam udah di print. Itu sekali biasanya ada, gila lu udah datang aja. Kita bikin alasan. Ini di gua enggak. Yang kedua, dia ngeliat pola lama-kelamaan bahwa, loh kok si Dina tiap hari pekerjaan gue yang gue tinggalin kok selesai ya? Berarti gue nggak enak juga. Jadi intinya lead by example dari awal akan membuat kalimat suruhan secara tidak langsung. Gitu ya, Din? Oke, tanpa harus nyuruh yang lain meniru. Oke? Ada lagi? Oke, iya. Di sini, Dina, apakah ada tambahan pertanyaan untuk Mr. Rik? Apa sudah cukupkah? Silakan di-unmute jika mau bertanya. Jika tidak, kita masuk ke Herianto nih. Herianto, sudah siapkah untuk bertanya? Mana Heri? Ini Heri. Herianto, halo. Iya. Silakan di-unmute aja, silakan. Mana Her? Halo, Her. Unmute. Unmute tuh kiri bawah. Iya, halo Heri. Iya, Heri, silakan Heri. Ya, yang saya mau tanyain Pak. 3 bulan belakang kan saya ditarik lagi, dipanggil lagi sama kerjaannya di JNE. Nah, kemarin tuh saya sempat masuk, cuman saya keluar lagi Pak. Berhenti? Saya sempat masuk cuma 1 hari doang. Ya, karena kan sebelumnya saya tanya si bosnya gitu, yang megang area situ, yang koordinator disebutnya, koordinator. Nah, saya nanya, Pak, saya di sini masuk outsourcing mana gitu ya kan. Nah, dia jawab. Nah, pas
saya tanya teman saya yang masukin saya itu, saya nanya, ya ini saya dimasukin outsourcing, ada outsourcing baru, oh outsourcing baru gitu. Terus besoknya saya nggak mau terusin lagi karena ada sempat keganjalan hati gitu. Jadi ganjalan saya itu pertama ya mengenai outsourcing ya. Sebelumnya kan saya emang ada case masa absensi, makanya saya nggak lanjut diperpanjang gitu Pak. Saat itu terus. Nah sekarang ada apa? Ada masalah apa dengan outsourcingnya? Ya karena baru Pak outsourcingnya. Oh kalau outsourcing baru kamu curiga bagaimana? Iya karena kalau outsourcing baru saya mikirnya itu gitu Pak, makanya saya nggak lanjut lagi gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu tindakan saya gimana tuh Pak? Kalau untuk saya masuk lagi apa gimana Pak? Menurut Bapak? Ini, baik, saya sih paham permasalahannya bahwa dalam pekerjaan biasanya kita pertimbangkan apakah ini rumah yang cocok untuk saya berkembang, untuk saya bertumbuh. Di sesi yang awal-awal dulu saya sempat bilang bahwa motivasi orang itu pertama kebutuhan primer ya, untuk memenuhi kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan. Nah, lalu setelah itu tempat yang tepat buat saya berkembang atau enggak. Nah, dari sini saya ngelihatnya, kalau dari sini saya ngelihatnya gini, yang kamu adalah saya sih butuh duit, saya sih butuh pekerjaan misalnya gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaannya tidak jelas atau gimana, saya kemungkinan saja yang lain. Nah, lihat dari skala prioritas. Kalau misalnya kamu prioritasnya sekarang adalah membutuhkan kebutuhan saya bilang sandang pangan papan, kalau itu kenapa tidak dijadikan sebagai satu batu loncatan hal ini? Misalnya ya udahlah nggak apa-apa pakai outsourcing baru, kamu menipu atau mungkin kamu coba minimalisir kemungkinan dia menipu dari awal misalnya gitu. Satu. Yang kedua, kalau misalnya saya optimis saat pandemi ini selesai, di new normal ini bisa dilaksanakan oleh lapisan masyarakat dengan baik, saya pasti bisa mendapat kerja. Ya tidak masalah juga, tergantung dari bagaimana sih kamu skala prioritaskan ke kehidupan kamu, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi leadership dalam diri, bahwa saat saya mau membuat satu keputusan, pastikan keputusan itu bukan berdasarkan emosional, berdasarkan emosional karena ada orang yang saya tidak suka di situ, saya jadi tidak mau, atau karena ada hal yang saya curigai tapi bukan jadi mau, itu emosional. Jadi makanya alangkah baiknya jiwa kepemimpinan ini dimiliki oleh kalian, saat kalian membuat satu pertimbangan tersebut jadi sebuah pertimbangan yang mempunyai dampak emosionalnya nanti dapat, dampak profesionalnya jelas. Ini yang harus kamu perhatikan, bahwa nanti coba pikirkan kembali apakah plus minusnya, catat aja. Kalau nggak ada satupun, ada the notes. Plusnya saya kerja di sana apa, minusnya saya kerja di sana apa. Yang minus itu maksudnya hasil dari seuzonnya kamu kah, atau memang benar kan sudah gitu. Jadi itu dicatat dulu plus minusnya, nanti sampai kebanyakan mana. Kalau kamu merasa bahwa banyak positifnya, coba dikerjakan dulu, coba masuk dulu. Kalau misalnya negatifnya, berarti kamu sudah harus gerak cepat. Gerak cepat itu maksudnya saya udah harus melamar-lamar ke tempat lain dengan resume yang pernah saya bawa. Mungkin itu sih saran dari saya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada Pak, ada. Itu aja. Siapa nih? Oke, thank you. Iya.
Siapa nih yang mau tanya? Surya, Pak. Oh ya, monggo Sur. Mungkin ini pengalaman Bapak sih, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, misalkan nih Pak, saya itu sudah ditempatkan sebagai seorang pemimpin gitu Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak, kira-kira untuk Mbak, ini mungkin lari ke manajemen dikit Pak ya, Pak. Untuk perencanaan ataupun visi misi, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman bagaimana berdasarkan pengalaman saya waktu di kuliah, saya pakai analisis yang pertama itu POEK Pak. Terus yang kedua SWOT. Nah, kalau misalkan berdasarkan yang terbaik untuk di dunia kerja Pak, karena kan sebelumnya saya cuma di dunia organisasi kampus gitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, baik ya. Tadi ada, jadi pada saat kita ditunjuk jadi pemimpin, yang kita harus tahu adalah apakah ini organisasi baru atau ini organisasi sudah lama yang mempunyai culture. Jadi kalau mereka sudah punya culture, sudah punya SOP, sudah punya organization tree, ya kamu cukup mengikuti guidelines mereka dari awal. Nah, bagaimana sih ini? Yang pertama adalah guidelines rumah kamu dulu. Rumah kamu yang kamu tempatin itu rumah baru, benar-benar baru, semua orang masih clueless, atau rumah ini memang sudah ada penghuni tertentu tapi cabut dan kamu adalah penghuni baru yang harus menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, menjalankan peraturan itu adjustment. Nah, SWOT itu adalah salah satunya yang harus kamu kerjakan. Contoh misalnya, hai, saya orang baru, coba saya lihat ya, rumahnya bocor, oh catnya kurang, oh ininya itu. Ditulislah permasalahan yang kamu lihat. Lalu dikomunikasikan dengan orang yang masih ada di dalam rumah. Penjaga rumah, misalnya penjaga rumah tuh GE atau HRD gitu ya. Pak, mohon maaf nih, kenapa ya gentengnya bocor dan sudah berapa lama? Jadi gitu ya. Kenapa ya ada kebocoran dan ini? Kenapa ini tidak berjalan dengan baik operasionalnya? Ditanyakan, begitu cara kita membangun visi misi menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita visi misi dari awal sudah ngarang dan rumah orang, yang rumah itu sudah punya tatanan, yang tatanan itu mungkin rusak dikarenakan ulah personil, kamu datang dengan, saya membawa satu baru, mungkin banyak yang nggak akan terima, lah nggak nyambung coy gitu kan. Tapi kalau kamu membaca arahan dari guideline yang sudah ada, akibat perilaku individu yang salah, berarti kan kamu hanya perlu memperbaiki perilakunya tersebut kan, ya pertama. Yang kedua, selain memperbaiki perilakunya, seandainya saya memperbaiki perilaku ditambah modifikasi dari saya, nilai yang akan saya tambahkan adalah 20% pertumbuhan. Misal ya. Jadi, saya rasa yang perlu dilihat saat kita datang ke satu organisasi dan kita ditunjuk sebagai pemimpin, ya kita harus lihat rumah tersebutnya. Gitu ya, Sur. Oke, iya. Iya, terima kasih Pak Riki. Pak Riki, boleh diinformasikan mengenai perjalanan beasiswa kita nih nanti ke depannya bagaimana? Dan pada hari ini kita juga sudah menerima 3 video ya dari rekan-rekan semua. Dan mungkin Pak Riki boleh kasih feedback mengenai video Dina, atau Surya, atau Herianto yang sudah dikirimkan. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Anda semua. Silakan Pak Riki. Baik. Jadi ke depannya kita akan berinteraksi lebih banyak menggunakan teknologi ya, pakai LED. Ke depannya nanti ada sesi Q&A, seperti nanti saya ke depannya akan ajukan pertanyaan dalam bentuk video. Baik. Nah, ini sebagai portfolio kalian ke depannya, bahwa kalian bisa naruh ini di profil Facebook, di profil LinkedIn, di profil YouTube kalau kalian punya, atau Instagram. Kita sudah saatnya melamar pekerjaan itu bukan lagi pakai tulisan doang, tapi pakai profil yang ada di sosial media kita. Jadi Bapak bisa melihat link-link yang Bapak bisa lihat attachment yang sudah saya kasih ini,
klik link ini, Bapak bisa tonton bagaimana saya berperform gitu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana sih kalian bisa bertumbuh secara komunikatif. Sebenarnya kalian ini adalah orang-orang yang pintar di bidangnya, hanya sebagian besar dari itu luput memperhatikan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepintaran kita. Gitu. Karena moto dari LCK adalah lo tuh pinter, tapi nggak orang. Itu intinya. Jadi sebenarnya fungsi dari perjalanan beasiswa ini adalah untuk kalian sendiri agar bisa dilihat oleh orang yang nanti pada saat sesi produksi diharapkan produksi tersebut dilakukan secara serius. Saya kasih contoh, lihat background saya, ya. Ini backgroundnya hanya tembok, lalu ada sedikit ornamen. Karena orang hanya akan fokus kepada saya, gitu. Hanya orang akan memperhatikan, harus memperhatikan ada orang lalu lalang di belakangnya, ada kendaraan apa segala macam. Itu harus bisa diperhatikan. Lalu kalau misalnya ada konten seperti yang saya lagi nyetir, saya bikin video misalnya gitu. Itu gimana? Nah, di situ orang akan memperhatikan bahwa di setiap momen apapun saya lagi mau berbagi kepada orang lain. Itu salah satu profil yang sebenarnya bisa kita bentuk. Contoh misalnya kamu nanti bikin satu tema yang dalam perjalanan itu sesuai seperti saya, itu adalah tema saya. Lalu kamu juga bisa bikin tema-tema yang lain. Tema-temanya apa? Memasak di dapur. Misalnya Dina lagi masak. Sambil masak kamu kayak ambil filosofi hidup untuk dijadikan contoh dalam masakan, misalnya, atau mengambilkan filosofi hidup dari gaya kamu. Ini adalah garam, ini adalah gula. Sebenarnya ini adalah dua hal yang bertentangan, tapi kalau kita masukkan ke dalam satu organisasi dengan takaran yang tepat, dia akan bisa menghasilkan proporsional. Ya, tuh, kamu ngomongin manajemen tapi dengan analogi masakan. Sebenarnya hal-hal seperti itu nggak bisa kita dapat di dunia pelamar kerja yang sekarang. Kita tuh pengen kalian tuh bawa ini satu yang baru. Ini orang siapa yang ngajarin sih bikin-bikin kayak begini? Dia unik banget loh approach-nya. Orang dengan mempresentasikan hal-hal yang sebenarnya normal, tapi kamu menganalogikannya dengan kehidupan yang kamu alami. Sebenarnya itu aktivitas kalian yang harus digali. Nanti ada klausul-klausul yang harus kalian penuhi. Contoh misalnya, kalau kalian mau bikin video, background-nya nggak boleh kasur. Nggak boleh ini, terus suara harus jernih. Makanya pakai headset misalnya. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Nah, ini awal saya mengharapkan jadi satu bahan. Banyak sih menurut saya nanti dari video-video tersebut yang akan saya kasih masukan secara tertulis supaya kalian bisa naruh screen capture lalu jadikan bahan pembelajaran. Nanti saya akan kasih. Jadi setiap minggu perjalanan kita akan ada tugasan-tugasan, dan tugasan itu bentuknya eskalatif. Jadi kesulitannya naik. Nanti kalian bisa kompilasi itu sebagai profil kalian. Oke? Saya rasa itu. Oke, ya ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya yang sangat aktif. Ya, hanya ada satu pertanyaan lagi. Ya, oke, apakah sudah cukup? Iya. Oke, apakah sudah cukup Pak Riki? Cukup, oke. Kalau dari saya seperti itu. Jadi rangkumannya adalah leadership yang tadi dibawakan Pak Adrian itu dalam bentuk teori, dalam bentuk teori yang bisa kita sebenarnya bisa terapkan ke kehidupan sehari-hari, dan orang bisa menilai kita dari cara menerapkannya itu. Satu buku, kadang buku itu kan satu arah, karena satu arah ya kadang kita nggak masuk akal. Masuk akal aja kalau akalnya kita mau dipakai gitu. Jadi materinya, sumber materinya, kalau kita mau mengimplementasikannya ke dunia nyata, ke dunia kerja, ke dunia kehidupan sehari-hari, bisa alurnya dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Semoga teman-teman tetap
semangat mengerjakan nanti tugas-tugas ke depannya ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Riki, terima kasih teman-teman. Untuk semua materi PDF-nya sudah kita share, di situ juga akan terlihat materi yang sudah dipresentasikan barusan. Dan sesi Q&A pada hari ini akan kita tutup dan bertemu lagi di hari Sabtu minggu depan. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Iya. Waalaikumsalam.